Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adrian Astalina Pramana dengan NIM 201011282. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Business Intelligence, yaitu mengenai proses ETL pada transaksi retail. Untuk dataset tersebut sudah saya siapkan, dan data ini bersumber dari Kaggle, yang mana berasal juga pada instruksi tugasnya. Dan adapun tujuan dari tugas ini adalah bagaimana menentukan jumlah total transaksi customer di setiap bulan dan tahunnya. Nah, untuk itu saya sudah siapkan database bernama tugas underscore BI underscore ITL dan nama tabel fakta underscore penjualan. Di sini nantinya fungsi DBMS ini akan menerima proses ITL yang telah selesai pada Pentaho. Nah, untuk itu bagaimana sih prosesnya? Langsung saja dimulai. Pertama kita buka Pentaho, kemudian membuat transformasi baru, transformation. Kemudian di sini pertama-tama kita mengimport file CSV atau dataset yang telah diunduh tadi dengan menambahkan step bernama CSV file input. Di sini double klik, kemudian cari di mana alamat ataupun path dari file yang telah diunduh tadi. Saya menyimpannya di C users. Oke, jika sudah ada delimiter ini sebagai pemisah antar kolom, enclosure penutup, dan ada bagian-bagian yang lainnya. Nah, di sini kita bisa menekan button get field untuk memperoleh field maupun tipe-tipe data dari setiap kolomnya. Nah, di sini terdapat tipe data string yang terdapat pada field translate. Untuk itu kita harus merubahnya menjadi tipe data date. Nah, untuk hasil previewnya seperti apa? Dan berikut adalah hasil previewnya dari data-data yang ditampilkan pada himpunan data atau dataset yang terdapat pada retail data transaksi. Di sini terlihat bagaimana isi data di setiap record beserta format dari tanggalnya. Di sini terdapat transit masih seperti ini ya. Ada day, month, year. Untuk itu bagaimana sih melakukan perubahan tipe data? Nah, kita bisa menambahkan step yang bernama select value pada Pentaho. Kita drag. Kemudian jangan lupa kita hubungkan dengan hop main output of step. Kemudian di sini saya ubah namanya change data type. Kemudian pada metadata di sini ada customer ID sesuaikan dengan himpunan data atau dataset yang telah disiapkan tadi. Ada trans date dan trans amount. Kemudian untuk customer ID ini saya menyesuaikan dengan instruksi tugas yang mana field customer ini tanpa ID. Oleh karena itu saya ubah terlebih dahulu menjadi customer dan tipe datanya adalah string dan trans date adalah date dan trans amount yaitu integer. Dan untuk baris kedua atau field transit ini kita perlu ubah formatannya. Dan pada dasarnya untuk Pentaho ini tidak menyediakan format yang sesuai kita butuhkan yaitu day, month, year. Jadi kita bisa mengubahnya dengan melakukan secara manual yaitu D kecil, strip, triple M, strip, Y kecil. Nah, jika sudah, enter, kemudian OK. Nah, kita lihat preview dan quick launch. Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya. Di sini tipe data yang telah kita lakukan sudah
selesai. Nah, untuk proses selanjutnya sih, bagaimana melakukan proses kalkulasi untuk memperoleh nilai dari bulan dan tahun dari total transaksi yang kita ingin lakukan, yaitu dengan mencari proses transform yang bernama kalkulator. Di sini kita drag, kemudian kita hubungkan. Untuk kalkulator di sini kita bisa ubah namanya, saya di sini ubah namanya get month and year. Dan kita tekan OK. Kemudian kita tentukan field apa saja sih yang tadi yang disesuaikan nantinya, yaitu month dan year. Di sini calculation saya pilih month of year, month of date A, dan year-nya year of date A. Dan untuk field A ini kita acukan pada subjek, yaitu transdate. Kemudian yang 3. Oke. Jika sudah, kita bisa menentukan value type-nya sebagai integer dan year-nya integer. Karena month 1 sampai 11 dan tahun tidak mencapai ribuan. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, jika sudah, kita perlu melakukan suatu hasil penentuan final field atau kolom yang sudah fix lah untuk dipilih, yaitu dengan kita melakukan step select value kembali. Select value. Select value. Get final field. Kita generate atau get field to select. Belum tak hop ternyata. Kita hop terlebih dahulu. Nah, kita ubah namanya get set final field. Di sini get field to select, generate data, terdapat field yang telah muncul. Di sini saya akan eliminasi field dari transdate. Karena nantinya saya ingin menampilkan hasil total transaksi berdasarkan customer, month yaitu bulan, dan tahun year. Nah, jika sudah, kita tekan OK. Nah, sebelum itu pertama-tama kita harus melakukan pengurutan data berdasarkan tahunnya ataupun bulannya dengan memasukkan step yang bernama sort rows pada Pentaho. Di sini saya ubahnya di data sort. Kemudian tekan OK. Di sini saya hubungkan terlebih dahulu hopnya. Kemudian untuk field name, untuk customer sebagai acuannya, nantinya kita akan menentukan dari customer terkecil hingga terbesar. Jadi pada field ascending ini kita pilih Y yang menandakan yes. Kemudian yang kedua yaitu month, kita akan urutkan juga, dan year. Nah, jika sudah, kita tekan OK. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih previewnya. Apakah ada error atau bagaimana? Kita lihat. Nah, di sini sudah tampil yang mana pada kolom month atau field month ini terdapat nilai 1, 3, 4, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa di setiap nilai ini menandakan suatu arti ataupun semantik, yaitu 1 di sini menandakan bulan Januari, 3 Maret, 4 April, 6 Juni, 7 Juli, dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini untuk field customer sudah terurut dari CS 1112, 1113, 14, 15, dan seterusnya.
Nah, untuk langkah berikutnya, kita perlu melakukan fungsi perhitungan untuk menghitung total transaksinya dengan step yang bernama agregat. Dalam Pentaho disebut dengan group by. Di group by sini terdapat pada folder statistik. Kita bisa drag di sini, kita hubungkan. Di sini saya ubah menjadi aggregation. Kemudian untuk group field, di sini saya pilih customer, month, year. Nah, setelah itu untuk name di sini sesuaikan dengan tabel dan kolom yang terdapat pada database yang telah dibuat. Di sini bernama total transaction yang saya buat. Kemudian untuk subjeknya yaitu run amount dan type-nya kita akan jumlahkan sum. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, terdapat window ataupun jendela warning. Sini menandakan bahwa kita belum menentukan kunci yang spesifik. Namun, kita bisa abaikan dialog ini. Jika sudah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana prosesnya. Kita bisa menekan preview, quick launch. Nah, sudah. Terlihat total transaksi sudah diakumulasikan. Dan langkah berikutnya, kita perlu melakukan proses load ataupun penyimpanan dari hasil data yang telah diolah melalui Pentaho ini. Yaitu menggunakan step yang bernama tabel output. Di sini saya ubah namanya menjadi save to database. Terus simpan ke database. Saya hubungkan terlebih dahulu hope-nya. Nah, jika sudah, di sini ubah lagi. Tadi saya kelupaan untuk menambahkan hope-nya. Nah, di sini untuk connection-nya, di sini saya belum ada, jadi kita bisa menambahkan yang baru. Kita pilih new, tekan new. Di sini saya sudah mengimport dari connection type, yaitu MySQL. Karena pada dasarnya Pentaho belum memiliki suatu konektor dari MySQL. Dan saya sudah melakukan konfigurasi untuk database-nya. Kemudian connection name sini saya buat dengan local database. Kemudian untuk host name dan connection type-nya saya terlebih dahulu untuk memilih MySQL. Kemudian untuk host name-nya di sini saya buat localhost. Kemudian untuk database name-nya sesuaikan dengan database yang telah dibuat pada DBMS yaitu tugas BI ETL. Kemudian username karena masih di lokal atau on-premise saya buat root. Kemudian hal yang penting juga yaitu melakukan tes terlebih dahulu apakah sudah terkonek atau belum database-nya yang kita hubungkan. Nah, di sini sudah successful, berarti sudah berhasil dan sudah connect. Kita tekan OK dan OK. Kemudian kita perlu menentukan target skema dan target tabel. Di sini target tabelnya yaitu tabel dari hasil proses tabel yang telah dibuat pada database kita yaitu fakta penjualan. Dan di sini pada target skema otomatis sudah menyelesaikan atau muncul. Jadi commit yang selanjutnya ada commit size yaitu 1000 di mana data akan ditampilkan sebanyak 1000 di setiap prosesnya. Dan di sini saya menceklis spesifik database field untuk melakukan suatu spesifikasi field lanjutan. Jadi di sini saya pilih tab database field. Di sini pilih get field. Nah, terdapat muncul tabel field yang ada di database dan proses stream field yang terdapat pada Pentaho Data Integration. Di mana ada customer, month, year, dan total transaction yang sesuai ini. Ada 4 field.
customer, month, year, dan transaction yang sudah sesuai. Kemudian tekan OK untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Preview, quick launch. Setelah ini kita akan cek melalui data yang telah dihasilkan pada DBMS, yaitu menggunakan SQL Yoke. Nah, di sini sudah tampil berdasarkan total transaksi berdasarkan bulan, tahun, dan customer-nya, dan telah diurutkan dari kecil yang terbesar. Di sini terlihat pada CS 1112 pada bulan Januari 2012 totalnya adalah 39, dan begitu pun seterusnya. Nah, kita cek terlebih dahulu di MySQL, dan terlihat bahwa sudah tergenerate sebanyak 2000 rows atau 2000 record. Nah, untuk memastikan saya truncate terlebih dahulu atau mengosongkan data-datanya pada tabel. Nah, jika kosong, kita save terlebih dahulu prosesnya. Tugas BI.tl save, kemudian kita melakukan run, pilih konfigurasinya lokal dan semuakan, dan biarkan untuk option lain-lainnya default untuk parameter juga, karena pada kasus ini belum memerlukan proses ini. Kemudian tekan run. Nah, sudah berproses dan logging sudah berjalan, dan untuk notasi checklist ini menandakan bahwa proses di setiap stepnya berhasil. Kita tunggu, dan dialog menampilkan Spoon the transformation has finished, berarti sudah selesai. Dan kita cek di database manajemen sistemnya, yaitu di SQL Yoke, dan kita lihat, dan Viola terdapat 10.323 rows yang tergenerate, dan sudah receive dari proses ETL yang terdapat pada Penthouse Data Integration. Nah, di sini sudah menyelesaikan kasus dari tugas dari ETL ini, yaitu menjumlahkan total transaksi di setiap customer berdasarkan periode bulan dan setiap tahunnya. Nah, data-data ini akan bisa diolah lebih lanjut pada kebutuhan OLAP seperti menggunakan RapidMiner, KNIME, Orange, dan lain-lain. Dan begitu hasil analisis ini bisa divisualisasikan dengan tools tersebut. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.